perencanaan untuk mendidik anak nih. Lumayan kan? Mak sampai kaget soalnya kelas biar kelas sama mama loh, biar kelas mama pada mengelit gitu loh kan. Nggak boleh nih kalian nih ngantuk nih kalau mau dengerin webinar. Mama aduh, sekali lah pada cinta kali sama mama ya. Nah, pembicara kita hari ini nih pokoknya nih ya. Apa yang tadi mama bingung? Lupa mama. Pembicara kita pokoknya yang pastinya dari bidangnya ini seorang psikolog. Tapi di akhir acara kita juga akan ada sesi tanya jawab. Pokoknya nanti akan ada 3 orang pemenang yang beruntung dan bisa mendapatkan baper poin senilai 250.000 baper poin untuk masing-masing pemenang. Totalnya 750.000 baper poin. Jadi buat kalian semua mau baper poin, tungguin ya di akhir acara ya. Jadi pertanyaan nanti dari mama. Jadi nggak ada jeda emang. Pusing kali mama dengarkan saya menyanyi itu. Nggak ada bagus-bagusnya. Langsung aja nih dari tadi udah ada loh ini yang akan bersama mama di sini membawakan materi webinar hari ini. Bolehlah kita kenalkan dulu ya, ini teman mama. Ini aduh cantik kali loh ini Kak Dianda Azani. Aduh ini psikolog kita. Halo Kak Dianda. Halo Mama. Halo, gimana kabar kok? Sehat? Sehat. Mama gimana kabar? Ya alhamdulillah sehat ya Mama ya. Senang kali. Kelihatannya sehat kali nih Mama nih. Sehat kali. Mama jangan begitu. Enggak ya, Mama itu terlalu happy, makanya Mama megah ya badannya ya. Gitu. Tapi gimana nih, ini Kak Dianda udah siap belum nih sama materi yang akan dibawakan hari ini? Siap, insya Allah. Ini share screen bisa, Ma? Bisa, Mak. Udah di apanya? Mak bajunya bagus-bagus pun. Ini siap. udah di ini sama OP, jadi udah boleh share screen. Kalau gitu siap. ini mau langsung mulai kita? Boleh. Boleh kalau kayak Bentar gitu. dulu, kusiapkan dulu ya. Itu nggak apa-apa disiapin, nggak usah buru-buru. Ini kita kayak lagi kejar kereta ya buru-buru ya. Oke, nah. Oke, kalau kayak gitu waktu dan tempat Mama persilakan. Oke, makasih Mama. Halo semua Sobat Badak. Nih lagi pada seru banget loh tadi ya kayaknya. Didengar-dengar tebak-tebak lagu nih, saya sampai ngakak-ngakak tadi dengar lagunya, seru banget. Oke, kita hari ini mau bahas tentang pentingnya peran orang tua dalam membuat perencanaan pendidikan anak. Waduh, ini temanya lumayan berat nih kayaknya ya. Jadi merencanakan pendidikan anak itu memang perlu ada rencana dan kita perlu lihat banget nih perkembangan anak-anak kita tuh kayak gimana. Mulai dari pas umurnya kecil sampai mereka usianya lebih besar ya. Jadi kita tahu nih kira-kira mereka kita mau sekolahin kemana gitu ya. Kita mau arahin pendidikannya kemana. Dia sukanya apa. Terus kemudian nanti rencana-rencana masa depannya dia apa. Nah kira-kira gitu tuh. Oke, ini aku bicara sendiri aja ya Ma ya, langsung ya. Boleh, takutnya kalau ada suara Mama jadi putus-putus nanti. Oke, kalau gitu ya. Kita langsung. Nah, jadi hari ini saya mau cerita tentang mengenal profil anak, terus kita memahami rencana pendidikan itu apa aja, targetnya apa, tujuannya apa, kemudian pengaruh orang tua nih dalam perencanaan pendidikan. Nah, jadi nih Sobat Badak semua ya, kita itu kalau ngelihat anak-anak ya, kita perlu paham bahwa setiap anak itu unik. Nah, setiap anak itu unik, jadi kita nggak bisa sama-samain, kita nggak bisa banding-bandingin gitu ya. Justru kita tuh perlu untuk ngelihat nih, apa sih keunikannya anak kita? Apa sih yang baik ya? Apa yang unggul ya pada anak-anak kita? Nah, untuk kita bisa tahu, kita perlu bisa mengamati. Nah, jadi kalau mengamati itu gini, misalnya sehari-hari nih, anak-anak itu main gitu ya. Nah, main ini mereka mainnya main apa? Apa sih mainan yang bikin anak-anak kita tuh matanya berbinar-binar? Kalau cerita ke kita tuh kayaknya seru banget gitu ya. Mama tadi aku gini loh, gitu ya.
Terus kayak kalau anak-anak yang lebih kecil tuh suka pamer gitu kan. Aku tadi bikin ini, coba aku mau gambar ini, lihat dong, mama lihat ini gitu ya. Aku udah bisa bikin ini loh, udah bisa bikin ini gitu ya. Nah, itu pada saat anak-anak cerita dengan matanya berbinar-binar, nah itu berarti dia suka. Dan kalau dia suka, berarti dia bisa di situ. Dia punya percaya diri di situ ya. Gitu. Dan nantinya dia akan konsisten di situ. Jadi kita bisa lihat nih profil berpikirnya anak kita. Kayak gimana sih cara berpikirnya? Gimana ketelitiannya? Apa pelajaran yang dia suka? Apa pelajaran yang hasilnya bagus atau dia pintar gitu ya melakukan itu. Kemudian ada juga namanya kepribadian. Wah, kepribadian ini juga macam-macam. Ada juga namanya gaya belajar dan minat. Kita lihat satu-satu ya. Nah, jadi profil berpikir nih. Profil berpikir itu kelihatannya dari interaksi ya. Cara dia ngobrol kelihatan tuh. Apakah dia bisa cerita dengan detail ya? Apakah dia bisa menghitung ya dengan baik dan teliti? Apakah dia tuh tekun belajarnya, kritis gitu. Jadi ada tipe-tipe nih anak-anak kita tuh. Ada yang analitis. Nah, kalau tipenya analitis itu kalau dapat suatu situasi dia akan fokus gitu ya. Dia mendalami masalahnya, terus dia lihat dari macam-macam sudut pandang. Nanti dia kasih masukan, Papa kenapa nggak gini aja caranya? Kan situasinya tuh gini gitu. Kalau aku lihat nih kayaknya mereka bisa nih kalau ngerjain ini ya, misalnya gitu ya. Jadi mendalam. Kritis, nah kritis kalau misalnya nonton TV dia akan mulai komentar. Kan harusnya nggak kayak gitu, kan ceritanya nggak begini. Kok itu di berita begitu sih, harusnya kan Pak Polisi tuh begini-begini gitu ya. Nah itu kritis. Kreatif ini kalau kasih punya jalan keluar itu di luar kebiasaan. Dia bisa bikin sesuatu yang unik ya. Misalnya lapar nih, dia lapar, kemudian dia cari makan, nggak dapet, aku makannya bikin aja deh dari apa yang ada, kira-kira gitu. Terus apa aja yang ada, terus dia bongkar sendiri, dia bikin sendiri, gitu ya. Jadi jalan keluarnya unik dan lincah gitu. Ada anak-anak yang logis, berpikirnya teratur dan runut, ya urutin satu persatu. Kalau bikin rencana, kalau mau pergi ke pasar misalnya, dia punya uang segini, dia mau belinya A, B, C, D, jadi detail gitu. Teliti, detail. Ada juga anak-anak yang daya ingatnya kuat. Nah, jadi kalau Sobat Badak tuh pernah dengar ya, ada tipe-tipe berpikir anak tuh macam-macam. Ada yang jago di matematika, logikanya jalan. Ada yang verbalnya bagus nih. Kalau cerita itu detail, runut, dia suka berimajinasi misalnya. Atau kalau ngomong argumentasinya, dia bisa negosiasi. Kita bilang apa, dia bales apa gitu ya. Nah, itu kemampuan verbalnya bagus. Atau visualnya yang bagus, bisa gambar, dia bisa ngebayangin kalau bikin bikin peta ya, kalau misalnya dia mau kemana dia bikin peta terus pas gitu posisi-posisinya gitu. Nah, jadi anak-anak itu punya cara berpikir yang beda-beda. Bukan berarti kalau misalnya dia nggak bisa mengerjakan satu tugas ya, misalnya IPA-nya dia nilainya nggak oke, terus bukan berarti dia nggak pintar. Nah, kita perlu nih ngelihat apa sih hal yang dia suka gitu. Jadi kita percaya nih anak-anak kita tuh bisa dan punya potensi. Tuh tadi profil berpikir ya. Sekarang kepribadian. Wah, ini pribadinya anak-anak juga macam-macam nih. Ada yang sukanya ngobrol, suka berteman. Kayak gini nih ya yang digambar nih ya, gaya gitu ya, muncul, tampil di depan umum. Terus banyak cerita, cari temen, terus sebentar langsung deket, langsung ngobrol, tanya-tanya gitu ya. Nah, itu anak-anak yang ekstrovert. Yang introvert biasanya lebih menyendiri ya, nggak suka terlalu sering kumpul sama orang. Tapi yang introvert juga biasanya tuh sangat pemikir gitu, mempunyai banyak pertimbangan. Ya, tapi bukan cuma dua itu nih, ada lagi nih, ekspresif. Anak-anak yang ekspresif nih, suka mencoba berbagai macam gaya misalnya. Artistik. Jadi kalau punya anak-anak yang suka bikin-bikin gambar atau suka
bikin padu padan nih, bajunya apa, bawahnya apa, atau dia bikin karya gitu ya, nanti dibikin rumah-rumahan dari kardus terus dihias-hias. Nah, ini potensi nih. Jadi kita ngelihat semua perilaku anak tuh sebenarnya punya potensi, menunjukkan apa yang dia suka dan dia mampu lakukan gitu. Terus udah gitu mereka datang nih ke kita dengan matanya cerah ya, terus nanya-nanya, bilang nih, ibu aku tadi bikin ini loh, ini seru banget, seru banget. Nah, kita respon tuh anak-anak kita, oh apanya nih yang seru, tadi kamu bikin apa, susah atau enggak, apa yang udah kamu lakukan ya. Jadi supaya kita terlibat tuh sama anak, jadi kita tahu lebih dalam gimana sih cara berpikirnya dia, kenapa sih ini tuh seru dan menarik buat dia, apa yang dia cari di situ gitu. Jadi banyak banget anak-anak tuh yang sejak kecil itu sudah punya gambaran dia pengennya begini begini gitu ya. Kemudian mulai dari hal-hal kecil seperti gambar-gambar, iseng-iseng bikin lagu gitu, iseng-iseng bikin bajunya. Nah, itu akan lama-lama terpupuk menjadi sesuatu yang besar gitu. Ya, ada yang inisiatif, yang komunikatif, yang bisa gampang ngobrol dengan orang, kemudian memimpin ya, punya banyak perencanaan, bisa negosiasi. Kalau di perumahan misalnya punya banyak teman, dia yang mimpin. Ayo hari ini kita mau mainnya ini. Kita pergi ke sana, kita bikin benteng ini, oh, yang lain ikut. Nah, itu tuh punya potensi gitu. Jadi kita bisa lihat dari semuanya kegiatan mainnya juga ya. Oke, berikutnya nih ada gaya belajar. Gaya belajar tuh juga macam-macam loh. Ada yang bisa belajar bagus ketika dia bikin gambar. Jadi kalau punya buku nih, biasanya di halaman bab-bab depan tuh ada gambar-gambarnya, ilustrasinya. Ada mind map-nya tuh, yang satu apa judulnya, nanti ada cabangnya kemana gitu ya. Itu sangat ngebantu anak-anak yang belajarnya visual. Jadi dia pakai gambar. Dan dia akan banyak bisa hafal atau dapat banyak informasi ya, banyak pelajaran itu ketika misalnya baca buku yang banyak gambar, jadi kayak komik gitu ya, kemudian banyak ilustrasinya, atau di buku pelajaran dia akan coret-coret tuh. Ada orang lagi ngomong, nanti tulisannya apa gitu ya. Nah, jadi kalau anak-anak kita kelihatan banyak menggambar, waktu pas belajar, kita ajak aja di buku untuk bikin gambar-gambar. Ya, itu kalau yang gaya belajarnya visual. Gaya belajarnya verbal itu banyak ngomong. Jadi bisa pakai tulisan, bisa pakai cerita, bisa pakai diskusi, atau nonton berita gitu ya. Nah, itu pakai kata-kata. Lebih gampang mungkin kalau udah punya buku cetak tuh. Jadi tinggal digaris bawahin tulisannya, tinggal dikasih warna gitu ya. Nah, terus ada nih anak-anak yang berpikir global, dia melihatnya dari gambaran besar. Ada juga yang belajarnya dari sekuensial nih, satu persatu. Jadi yang dia tanya nih, kalau kayak gini langkahnya apa aja nih kalau mau nyelesain hitungan? Kita ajarin satu-satu. Gitu. Nah, macam-macam nih tipe gaya belajar. Yang paling sering kita dengar atau yang paling gampang itu adalah visual, verbal, kemudian satu lagi itu kinestetik. Nah, kinestetik ini saya belum tulis. Kinestetik ini gaya belajar yang sifatnya hands on. Dia mesti nyoba gitu. Kalau mau berhitung berarti dia siapin alat bantu atau misalnya digambar dulu gitu ya. Nah, baru dihitung. Atau sambil kalau belajar biologi dia sambil jalan-jalan ngelihat dulu bunganya. Kalau belajar putik bunga gitu ya, mahkota, dilihat nih bunganya. Jadi perlu ada hal yang nyata yang dia lihat. Nah, tiga gaya belajar itu tuh kita perlu tahu. Jadi apakah dia pakai visual atau dia pakai verbal ya, atau dia pakai kinestetik tadi. Satu lagi nih ya, profil minat. Nah, ini biasanya ketahuannya kalau anak-anak sudah mulai agak besar nih, di atas usia 12 tahun deh ya. Dari profil minat ini kita tahu nih, dia ini tipe anak yang suka misalnya, kalau realistik nih, suka ngoprek-ngoprek barang, dibikin sesuatu, bikin apa ya tadi, prakarya dari kardus misalnya, bongkar-bongkar lampu, bongkar-bongkar senter, dipasang lagi, dibongkar lagi, itu realistik.
suka menggunakan alat bantu saat mengerjakan. Kalau anak-anak yang realistiknya bagus, itu seperti teknik ya, teknik mesin, atau misalnya nanti kalau di D3 itu terapis gitu ya, penyusun elektronik gitu. Nah, itu bagus di situ. Dokter juga perlu bagus realistik. Investigatif, nah ini yang banyak analisa. Jadi kalau anak-anak yang suka ngitung, suka belajar, suka diskusi, ya, suka nyari tahu nih gimana sih jalan keluarnya nih. Kalau ketemu masalah dia pikirin serius. Nah, itu investigatif. Nanti bagus dia kalau mau jadi peneliti, dokter, atau kegiatan-kegiatan yang banyak masalahnya gitu ya. Dia pelajarin gitu ya. Auditor misalnya gitu. Nah, itu investigatif. Artistik, ya yang ini banyak menggunakan unsur seninya. Jadi kalau artistik nih bukan hanya yang melukis gitu, bukan. Tapi bikin buku, nulis juga artistik. Komunikasi juga artistik. Terus kalau kita mau bicara sama orang ya, teknik-teknik bicara, kemudian kita menyampaikan pesan, nah itu juga artistik. Termasuk yang sekarang banyak lagi berkembang banget adalah desain website misalnya ya, kemudian desain grafis yang akan bikin logo misalnya gitu ya. Nah, itu juga artistik. Jadi kalau anak-anak pinter gambar, suka gambar, itu kita coba tuh, karena banyak sekali pendidikan-pendidikan yang nggak harus tinggi-tinggi nih, levelnya tuh keterampilan SMK maupun D3, D1 yang cepat untuk masuk pekerjaan gitu ya, dan sekarang sangat dibutuhkan banget nih content creator. Nah, itu artistik juga tuh, investigatif juga mungkin ya. Oke, next nih, sosial. Sosial nih orang yang suka ngebantu, yang peduli sama orang lain. Jadi kalau anak-anak nih sekarang nih, ada temennya yang sakit, dia tuh mikirin gimana ya cara ngebantuinnya gitu. Atau ada yang minta tolong, dia suka ngebantu, suka ngumpul gitu ya, suka cerita dan memikirkan orang lain gitu ya. Nah, ini sosial. Suka ngajar misalnya, suka ngebimbing temennya gitu ya. Nah, itu jiwa sosialnya besar. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang jiwa sosialnya besar nih, perawat, terapis, dokter, psikolog juga ya. Tipe-tipe yang suka mendampingi orang lain. Guru juga tuh sosialnya besar. Oke, ini ada lagi nih enterprise. Kalau enterprise ini yang suka jualan, yang suka menjajakan barang, bikin rencana perusahaan baru, ya, membuat sesuatu yang baru, terus dia kasih tahu banyak orang tentang itu. Menjual ide juga salah satunya. Jadi kalau politisi juga tuh enterprise-nya bagus. Yang terakhir, konvensional. Nah, konvensional ini buat anak-anak yang teliti, yang detail, seperti jadi peneliti, jadi auditor tadi kalau ekonomi, jadi akuntansi gitu ya. Untuk komputer juga nih, sistem komputer, nah itu konvensional juga. Gitu. Nah, jadi ini profil minat ini sama kayak tadi ya, profil berpikir, profil kepribadian, gaya belajar, dan profil minat ini semuanya berkembang pelan-pelan dari usia anak-anak kita kecil. Jadi kita boleh banget nih memperhatikan umur-umur 5 tahun nih dia sukanya apa, umur 6 tahun dia sukanya apa. Anaknya suka ngumpul, lebih sukanya sendiri, terus ngoprek-ngoprek barang. Dia kalau cerita paling suka menceritakan gambarnya misalnya, atau dia ceritanya tentang aku tadi belajarnya begini, aku perhatiin ini gitu. Nah, kalau sobat badak di sini ya, anak-anaknya mulai dari yang kecil-kecil diperhatikan satu-satu, terus dicatat ya dari sekarang. Nah, kita udah mulai tuh ngumpulin banyak data tentang anak-anak. Sehingga kita tahu nanti waktu pas lagi mereka sudah mulai SMP gitu ya, SMA, kita udah bisa merencanakan nih pendidikannya yang pas buat mereka apa ya. Anak saya tuh tipenya begini loh, karena sejak kecil tuh mereka ini gitu. Jangan lupa ngobrol juga sama anaknya. Mama dari dulu lihat nih, kamu begini nih. Kalau ngumpul, sukanya ngasih tahu teman-teman, caranya begini, maunya begini, kasih
keputusan misalnya ya, teman-teman ikut, suka berembuk, suka diskusi. Wah, berarti nanti cocok nih masuk organisasi. Masuk mungkin fakultas sosial, fakultas yang ilmu sosial misalnya gitu ya. Nah, jadi itu bisa jadi bahan diskusi sama anak kita. Anak kita jadi kayak nanya gitu ya, oh gitu ya Ma, aku dulu gini ya, oh, jangan-jangan aku tuh cocoknya di sini ya, jadi semangat. Nah, jadi apa nih aspek perencanaan pendidikan? Karena anak-anak itu, ya kita semua ya, itu punya level kemampuan sesuai dengan usia. Yang pertama, levelnya tumbuh kembang nih, umur 0 sampai 5 tahun. 0 sampai 5 tahun kan masih ngumpul-ngumpul, masih minum susu ya kalau di bawah 5 tahun ya, makan masih didampingin, belajar masih PAUD gitu ya. Nah, ini fokus pendidikannya adalah tumbuh kembang. Jadi kita mau menstimulasi mereka untuk mencapai perkembangan koordinasi sensori motorik ya, dan kognitif dan bahasa yang baik dan optimal. Supaya mereka punya fondasi perkembangan, fondasi kecerdasan yang baik supaya mereka bisa belajar dengan optimal. Contohnya nih, stimulasi yang baik itu apa? Pertama, yang pasti banget nih yang apa harus dikampanyekan adalah batas waktu penggunaan gawai atau gadget, handphone, tab, laptop, TV ya. Itu untuk kebutuhan rekreasi atau hiburan maksimal 2 jam aja sehari untuk anak di atas 2 tahun. Ya sebenarnya sih 2 tahun ke bawah tuh kalau bisa 0 menit. Nah, 3 tahun mungkin setengah jam ya, 1 jam maksimal, 4 tahun, 5 tahun ya, kalau bisa sih 1 jam setengah aja deh. Ya, nanti karena 2 jam itu 5 tahun sampai dewasa tuh termasuk 2 jam. Jadi ini perhatiin banget karena ketika anak-anak tuh sudah mulai sering pegang gadget ya, kemampuan bahasanya akan terpengaruh, kemampuan atensinya akan terpengaruh. Bahkan postur badannya, sensori motornya juga terpengaruh. Jadinya nanti anaknya tuh kalau pas lagi belajar tuh nggak bisa menangkap apa yang dikasih tahu dari informasi pelajaran. Jadi akan jadi kendala nih waktu pas 7 sampai 12 dan di atas 12 tahun sampai dewasa. Ya, jadi itu yang pertama, stimulasi. Nah, jadi satu yang soal gawai. Habis itu di rumah perlu nih ada aktivitas yang menstimulasi yang aktif. Jadi si anak tuh bukan hanya misalnya jamnya makan disuapin gitu ya. Mesti bisa dia makan sendiri, mandi sendiri, beres-beres sendiri. Nih kalau udah 5 tahun nih, udah bisa ngelap meja sendiri, sudah mulai bisa belajar nyapu sendiri. Terus nanti usia 6 tahun, 7 tahun kita ajak ngelipet baju, terus beresin mainan nih di bawah 5 tahun sudah bisa pilih baju sendiri, andukan sendiri gitu. Semakin banyak hal-hal yang sudah bisa anak lakukan sendiri, semakin bagus perkembangan kecerdasannya. Ya, itu perencanaan pendidikan yang pertama mulai dari rumah. Perencanaan pendidikan kedua, usia 7 sampai 12 tahun. Ini targetnya adalah mencapai keterampilan dasar dan memperluas wawasan. Wawasan apa tuh maksudnya? Wawasan tentang dunia di sekitarnya. Jadi kalau kita lihat di pelajaran ya, kemampuan membaca, kemampuan menulis, kemampuan berhitung, kemampuan membayangkan bentuk ya. Kalau kita tahu nih sekarang kelas 2 anak-anak udah mulai belajar perkalian sama pembagian. Pembagiannya tuh pakai kotak-kotak gitu ya, nanti ada yang diarsir. Terus satu lingkaran pizza atau kue nanti dipotong berapa ya, itu untuk konsep pecahan. Kemudian kalau di pelajaran seni misalnya diminta menggambar, gambar batik ditiru gitu ya. Nah, itu melatih keterampilan sebenarnya. Kadang-kadang kita nggak tahu nih, oh ini keterampilan apa ya yang lagi dilatih. Tapi itu keterampilan memusatkan perhatian ya, meniru itu kontrol koordinasi tangan. Terus jadi ada gambaran nih, kalau angkanya segini berarti aku perlu beli berapa, kalau aku perlunya berapa gitu ya. Jadi supaya si anak punya keterampilan dasar gitu.
Termasuk keterampilan dan wawasan dasar tuh apa? Misalnya tentang apa ya, Indonesia tuh kayak gimana, pulau-pulaunya ada apa aja, terus bentuk pemerintahan tuh biasanya diajarin ya di kelas 6 SD, 5 SD gitu ya. Terus cara yang baik untuk ngomong sama orang yang lebih tua gitu. Kemudian binatang itu ada apa aja, mamalia dan burung, tipe-tipenya ya itu semuanya wawasan pengetahuan. Nah, di usia-usia ini anak itu sebaiknya fokus di menguatkan wawasan. Jadi kita dampingin nih waktu pas belajar. Yang orang tua bisa lakukan apa? Dampingin pas belajar, kita tanya sama anak kita, belajar apa nih di sekolah? Kalau belajarnya tentang bunga, bagus banget kalau kita di rumah misalnya kita punya taman bunga atau pot bunga gitu, nah kita ajak nih mengamati bunga apa yang tadi kamu pelajarin. Jadi kalau gitu ini apa nih kelopaknya, ini kemudian putiknya gitu ya. Jadi apa yang dipelajari anak itu punya makna, punya memori. Oh sama mama aku tuh pernah lihat bunga gitu. Jadi nggak cuma pelajaran aja. Jadi dia bisa mengalami dari keseharian. Terus misalnya masak nih telur, kan anak tuh belajar ya dari apa telur, nanti ada ayam, telur, terus apa makanannya atau kupu-kupu gitu ya. Kita ajak untuk coba yuk kita coba juga di rumah, kita amati gitu ya pengamatan. Ada nggak ayam di sekitar rumah gitu? Perilakunya apa aja? Yuk kita lihat, catat, coba. Abis itu ngobrol. Wah, itu udah asik banget tuh. Jadi bukan hanya pelajaran di sekolah, tapi di rumah kita temenin, kira-kira gitu. Nah, perencanaan berikutnya apa? Eksplorasi minat di atas 12 tahun. Jadi kalau anak sudah nih, tumbuh kembangnya oke, atensi, kemampuan belajarnya bagus, diajak ngobrol, nyambung, dan dia bisa mencerna penjelasan. Terus di usia berikutnya, dia jadi wawasannya luas, jadi tahu banyak hal, tahu cara bicara yang baik, tahu cara berhitung, membaca, dan seterusnya ya. Nah, setelah itu baru deh dia punya minat nih, dia punya keinginan atau bayangan maunya kemana. Ada anak yang 12 tahun tuh udah tahu maunya apa. Aku tuh suka masak misalnya, aku pengen jualan online, gitu kan, umur 12 tahun. Nah, kadang-kadang kita nih orang tua ya, aduh masa jualan online masak sih, nggak ada yang lain apa gitu ya. Masa jualan online sih, kamu nggak pengen sekolah dulu atau apa gitu misalnya. Nah, ini sebenarnya jadi penghambat nih buat anak. Karena anak-anak itu kalau misalnya bilang aku pengen sesuatu gitu ya, itu justru kesempatan buat mereka belajar dan melatih keputusannya itu gitu. Melatih untuk mengeksplorasi diri. Kan jualan online kalau sekarang tuh udah gampang ya. Masak, buka toko misalnya gitu ya. Siapa yang mau beli nih, dibikin Instagram, macam-macam nih sekarang udah bisa dikerjain ya dan gratis-gratis lagi ya. Gitu, selama kita punya pulsa internet ya. Nah, jadi ya peran orang tua tuh gini. Kamu mau jualan, oke, jualannya apa? Mau kue apa? Kamu udah bisa masak apa? Coba yuk kita bikin dulu 1 atau 2 resep gitu ya. Kita cobain dulu, kasih ke tetangga, tanya nih sama tetangga, enak nggak? Suka nggak mereka? Apa nih yang perlu ditambah? Jadi dengan begitu, di dalam pikiran anak tuh berkembang. Oh oke, berarti kalau aku mau jualan strateginya mesti begini nih. Riset market ya, riset market ya. Orang-orang tuh maunya apa? Kalau gitu kita coba lagi eksplorasi. Dia coba lagi resepnya, inovasi baru gitu. Jadi walaupun mulainya sederhana, tapi ini pengalaman belajar yang penting banget buat anak. Gitu ya. Nah gimana kalau anak-anak kita belum punya gambaran minatnya mau kemana? Boleh banget kita yang memperkenalkan. Kita yang ajak. Mama punya rencana nih, mama pengen jualan nih. Mau nggak? Kita coba yuk bikin ini yuk. Ya. Coba nih sekitar 2-3 bulan kita lihat nih dia suka nggak ya kalau masak-masak. Kalaupun nggak suka rugi nggak? Nggak rugi. Udah belajar masaknya, udah ada perencanaannya, dia jadi lebih terdorong buat membayangkan, oh iya ya aku mau usaha apa ya, aku masa depannya pengen ini ya gitu. Keterampilannya dia sudah terlatih ya. Next kita ajak lagi misalnya.
Kan kamu punya handphone nih, misalnya ya, anak-anak kalau yang punya handphone atau handphone orang tua deh. Kita coba yuk fotografi lewat handphone. Nah, ini juga udah banyak nih ilmunya di internet. Cari, coba di posting di Instagram misalnya, ikut lomba-lomba foto gitu ya, atau kasih ke teman. Udah oke belum gitu. Kalau udah oke, kalau dia suka dia terusin nih. Tapi kalau enggak ya udah nggak apa-apa, kita tinggalin. Rugi nggak? Enggak rugi. Berat nggak? Nggak berat juga. Kan sederhana. Sederhana itu maksudnya kita bisa lakukan sehari-hari gitu ya. Apalagi tuh yang lain? Kita mulai dari yang kecil-kecil aja deh, yang kita bisa lakukan di rumah. Daur ulang ya, misalnya daur ulang barang gitu ya. Sehingga anak-anak itu punya dorongan untuk berkarya gitu, melakukan sesuatu dan dia mikir, aku pengen begini. Jangan-jangan kalau aku coba, bagus juga mungkin hasilnya. Nah, jadi ada ide tuh di dalam dirinya dia. Gitu. Dengan begitu dia akan mandiri dalam memutuskan dan memikirkan dia maunya apa. Gitu, ya. Udah bisa nih kita lakukan dari mulai anak usia berapa? 12 tahun ke atas. Jadi kalau udah selesai SD ya, daripada anak-anak tuh main layangan terus ya, misalnya main sama teman-teman ya sampai sore sampai malam, kita coba ajak nih sehari 2 hari ya, bikin ini yuk, kamu sukanya apa, kita ikutin aja mereka mulai dari apa yang mereka suka, tapi arahkan ke hal-hal yang positif. Oke, nah jadi ini nih, peran orang tua tuh apa ya? Peran orang tua tuh sebenarnya banyak banget ya. Pertama dan yang paling penting nih menurut saya, kita itu sebagai orang tua tuh membangun nilai-nilai. Nilai-nilai hidup ya. Nilai-nilai hidup dalam pada anak-anak kita itu terbentuknya dari interaksi dengan orang tua dan dengan keluarga. Misalnya, oh bapak sama ibu tuh kalau di rumah, kalau lagi jam makan malam, sukanya ngobrol sambil makan. Ngobrol, makan, nanti ibu sibuk cuci piring gitu ya, terus bapak nanyain nih, pelajaran gimana, nilainya berapa gitu. Itu udah ada nilai di situ. Kalau bahasa Inggris itu values ya, values itu apa ya, nilai-nilai, jadi kayak apa ya, panduan hidup kita lah kira-kira ya. Jadi akhirnya ketika ini tuh dirasakan dengan atmosfer yang positif, yang menyenangkan. Jadi anak tuh jadi menganggap bahwa ngobrol di meja makan itu penting. Gitu. Bercerita dengan keluarga itu penting. Mendampingi anak supaya memantau nilai dan pelajarannya itu penting. Itu yang akan dipakai nanti. Kalau dimaknai positif, terasa secara positif. Nah, beda nih kalau misalnya gini, ngumpul, sering nih di rumah ngumpul, ngobrol. Tapi ngobrolnya tuh ngobrolin hal-hal yang kayaknya nggak enak gitu. Misalnya, kita kan suka ya kadang-kadang kalau ngobrol nih, keluarga si ini gimana sih? Udah lama banget gitu. Atau ngobrolin apa nonton TV misalnya nih, sinetron ya. Yang paling gampang kan sinetron nih. Terus kita komentarin gitu. Jadi anak itu tidak mendapatkan energi dari pembicaraan kita. Nggak mendapatkan rasa diperhatikan, disayangi gitu ya. Atau kalau nanya pelajarannya, gimana nilainya berapa sekarang? Kok segini aja udah belajar belum? Gitu. Jadi nggak enak rasanya. Jadi nilai-nilainya tidak terbangun. Gitu. Jadi nilai-nilai ini penting. Termasuk saat kita mau ngajak anak yuk belajar tentang ini yuk gitu ya. Yuk belajar yuk tentang, ayo kita bikin yuk usaha online. Nah kalau kita ajaknya dengan memaksa misalnya ya, atau komunikasi yang nggak oke, nah itu anak-anak jadi malah tertutup, nggak menutup diri, jadi malah nggak suka. Kedua, keputusan pendidikan akan mempengaruhi stimulasi, keterampilan, dan pola pikir. Nah ini benar banget. Misalnya kita mau memilih pendidikannya langsung masuk SD, nggak lewat PAUD dulu gitu ya. Stimulasi motoriknya itu jangan-jangan terlewati. Kita perlu lihat tuh anak-anak kita kemampuannya udah sampai mana. Atau kita pilih sekolah yang atau pas lagi sekolah nih kita nggak dorong anak-anak untuk ikut ekstrakurikuler. Jadi waktu mereka sebagian besar setelah pulang sekolah tuh nggak ngapa-ngapain gitu ya. Nah ini kan keputusan orang tua juga nih, membiarkan anak-anak bermain saja atau kita ajak kegiatan yang bisa membangun keterampilannya.
Nah, ini jumlah jam, ini juga penting. Apa aja nih kegiatan yang dia lakukan, dipakai untuk apa aja nih waktu mereka. Jadi itu mempengaruhi stimulasi pola pikir gitu. Termasuk ekstrakurikuler yang mereka lakukan. Biasanya kalau olahraga gitu ya. Nah, itu mulai tuh pola pikirnya tentang kompetisi, teamwork ya, perlu kerjasama, perlu latihan. Jadi kan terbangun. Nah, ini bagus banget nih. Nah, yang ketiga, peran orang tua adalah memberi dukungan dan tantangan. Jadi kita harus berimbang. Kita kasih ketantangan, misalnya kita ajak, yuk kita cobain ini yuk, kayaknya kamu bagus deh di basket. Yuk kita cobain yuk taekwondo, kayaknya kamu bakal keren deh. Ya, itu tantangan. Kita kasih dorongan, ayo kamu pasti bisa, yang penting latihannya harus rutin gitu. Nah, kalau itu aja, anak-anak akan ngerasa kayak dipaksa. Ya, kita perlu juga kasih apresiasi nih atau pujian. Kita bilang nih, wah kamu udah bagus nih nendangnya, papa seneng banget deh lihatnya. Wah kamu keren banget, gimana tadi cara lompatnya gitu ya. Ekspresi wajah kita juga mesti terang gitu ya, mesti kelihatan bahwa kita tuh bangga, seneng gitu. Jadi anak melakukannya tuh jadi seneng juga. Kalau kita kasih pujiannya tuh nggak tampak gitu ya di wajah, cuma di kata-kata aja tuh kurang kerasa. Ya, nah jadi ini peran orang tua nih, terbangun nilai-nilai dan kebiasaan yang akan jadi karakter anak, memilih metode pendidikan yang sesuai sama profil anak dan kebutuhannya dia saat itu ya, dan kasih dukungan dan tantangan. Terus konsisten ya, mulai dari SD, SMP, SMA gitu. Jadi jangan hanya pas udah SMA aja nih, kalau bisa dari SD. Karena kalau kita terapkan dengan suasana yang positif, anak juga jadi dekat sama kita. Nah, yang terakhir nih, pertimbangannya apa aja nih kita terhadap anak ya. Pertama nih, jangan sampai kita terlalu menuntut. Karena kalau kita menuntut anak lebih dari kesanggupannya, itu akan memicu stres dan frustrasi. Apalagi sekarang ya. Nah, kalau Sobat Badak nih ngeliat nih, anak-anak sekarang udah sering banget pegang handphone, baca-baca di Instagram misalnya. Udah lebih tahu ya namanya mental health ya. Wah, lebih tahu sama namanya stres, frustrasi, depresi. Wah, sedikit-sedikit tuh nanti, aduh aku tuh kayaknya gini. Nah, gitu ya. Jadi kita perlu dampingin banget. Tuntutan ke anak harus sesuai dengan kemampuannya. Jangan terlalu tinggi. Jadi kita imbangin tuh tadi sama dukungan kita, suasana di rumah ya. Terus yang kedua, pertimbangan soal mengarahkan pendidikan. Jangan juga terlalu cepat mengarahkan minat. Ada juga nih yang dari umurnya 6 tahun udah latihan karena misalnya dia jago di taekwondo, latihan terus taekwondo, tapi tidak mengeksplorasi minat yang lain, tidak mencoba kegiatan yang lain gitu. Karena berkesimpulan bahwa ya udah ini dia bagus di sini, dan karena setiap orang itu punya profilnya masing-masing, berarti dia yang ini nih gitu. Kayak kita jadi tidak mengeksplorasi yang lain. Nah, ini juga bisa berefek ya kepada anak ya, terutama kalau pada usia-usia anak tadi perlu wawasan. Jadi boleh nggak mengarahkan minat anak dari kecil kalau anaknya seneng, tapi kita tetap ajak dia untuk eksplorasi supaya lebih luas nih kemungkinan dan pilihan-pilihannya. Ketiga, jangan lupa pertimbangkan keinginan anak, jangan juga sangat fokus ke keinginan orang tua. Aduh, cita-cita aku dulu tuh pengen jadi atlet taekwondo, nggak kesampaian, ya udahlah anak aja lah ya, misalnya gitu ya. Ternyata anaknya nggak mau gitu, capek, aku tuh maunya masak misalnya. Wah, itu berarti kan sangat jauh berbeda. Kasihan anak-anak kita kalau keinginan dia tuh tidak jadi masuk ke dalam pertimbangan gitu ya. Jadi dia mengerjakan hanya untuk memenuhi permintaan orang tua, harapan orang tua, dan itu kalau bertahun-tahun begitu, itu bisa macam-macam ya. Bisa kondisi emosinya nggak oke, bisa stres juga, konflik sama orang tua, ya, motivasinya menurun, jadi nggak mau belajar, wah panjang deh nanti. Jadi tetap bagaimanapun kita ajak untuk diskusi dan banyak ngobrol sama anak-anak kita. Gitu. Oke. Nah, jadi nih tujuan perencanaan pendidikan kita adalah untuk membuat anak-anak menjadi lebih matang, membuat dia paham tujuan, maunya kemana, arahnya apa ya,
punya pertimbangan tentang dirinya, masa depannya gitu ya. Dia perlu juga punya pengetahuan kan, kalau aku nanti sekolahnya di sini, kemungkinannya apa, aku bisa dapat kesempatan apa, aku pengen atau enggak itu, kepada siapa dia bisa nanya, kayak gitu ya. Dia bisa merencanakan masa depannya, ya, dengan kita ajak diskusi sering-sering, kita catat tadi tuh, dia tuh nilainya bagusnya di mana, dia senangnya ketika melakukan apa, kebiasaan-kebiasaan dia apa aja. Jadi kan punya gambaran nih ke depan. Dan tentu yang terakhir potensinya jadi berkembang optimal. Gitu. Jadi kita merencanakan pendidikan, kita lakukan stimulasi adalah supaya menyiapkan anak menjalani dan memilih di masa datang. Ya, bukan buat kita yang memilihkan, tapi anak jadi matang dan mampu memilih. Tentu pada saat usianya sudah lebih dewasa. Gitu. Oke, nah, kayaknya itu aja dari saya ya. Sudah bisa masuk ke waktu tanya jawab nih, Mak. Aduh, senang kali lah Bapak dengarkannya nih, lumayan kan untuk perencanaan pendidikan si bapak kan. Iya dong. Boleh nih sebelum ini nanti kan kita juga akan ada sesi tanya jawab nih untuk yang mau dapetin Bapak poin. Sebelumnya udah ada nih beberapa pertanyaan melalui kolom chat. Ini Mama pilih dan bacakan aja ya. Boleh, boleh. Oke, coba Mama lihat dulu ini. Nah, ini kalau kata Pak Agus nih, apakah anak yang speak delay itu salah satu pengaruh dari kebiasaan sering menggunakan gadget? Langsung jawab nih, Mak. Aku langsung jawab ya. Ya, jadi speech delay itu memang banyak disebabkan dari penggunaan gadget, betul. Bisa aja anaknya itu nontonnya video-video yang bukan bahasa Indonesia, misalnya. Atau karena sambil nonton, lama ya, nontonnya bisa berjam-jam, jadinya jarang ngobrol, jarang interaksi gitu. Karena banyak juga tuh anak-anak yang akhirnya nonton terus gitu ya, jarang ngobrol dan terbiasa untuk mendapatkan hal-hal tidak dengan ngomong gitu ya. Jadi misalnya lapar mau makan udah langsung disuapin ya. Kalau dia nangis langsung digendong gitu kan ya, ditambah dengan gadget tadi. Gitu. Mudah-mudahan cukup menjawab ya. Nah boleh tuh, karena kan kalau misalnya kita main gadget ini ya, komunikasi jadi komunikasi satu arah ya. Iya banget. Nah, tapi kalau misalnya dari pertanyaan Pak Agus mungkin ini juga dirasakan oleh bunda-bunda zaman sekarang nih ya. Gimana sih ini caranya gitu kalau misalnya anak kan kalau misalnya di dunia parenting itu kita tuh sebisa mungkin tidak mengatakan jangan gitu, kayak kamu nggak boleh main handphone. Nah, tapi kayak nggak tahu gitu kenapa ya nggak boleh main handphone gitu kan, kata si bapak nih satu ini. Nah, boleh kali nih mungkin dari Kak Diana sendiri punya solusi gimana sih cara kita bisa melarang atau membatasi anak tapi kalimat itu bukan kalimat negatif? Ya, jadi gini, kita tuh tidak boleh bilang jangan terlalu sering. Jadi kalau terlalu sering nanti anak-anak tuh jadi malah nggak mencoba, nggak mengeksplorasi. Tapi kita kan tetap perlu mengatur ya. Kita tetap perlu mengatur. Jadi jangan juga kayak oh ini anak-anak jangan dilarang terus boleh semuanya gitu ya. Ya nggak seperti itu. Jadi kita bilang aja gini. Karena handphonenya itu perlu dicas misalnya ya. Perlu dipakai bergantian atau perlu disimpan, kan nggak semua yang di handphone itu sudah perlu dilihat sama kamu kan usianya masih 6 tahun gitu, jadi mama simpen saja lah dulu ya, nanti saja dikasihnya, kau pun ini bisa main aja keluar, jadi nggak keluar tuh kata-kata jangannya, ya langsung aja kita sebut, ini mau mama simpen aja dulu, karena nanti mama mau pakai, nanti yang ini mau pakai gitu. Terus kalau ngobrol sama anak, jangan juga kita terlalu kaku. Bolehlah kita sambil cerita, ya kan? Sambil bercanda. Jadi anak ini saat mau menyerahkan handphonenya untuk disimpan juga nggak terkesan marah-marahan gitu. Gitu. Jawab nggak
Oke, nah boleh tuh nanti mama praktekkan kepada baper ya. Nah, ada lagi nih kan, dari Bunda Yulina ini kita tahu ya kalau misalnya minat anak tuh suka berubah-berubah karena kan mereka mungkin masih mencari sebenarnya apa sih yang mereka suka. Iya. Tapi gimana nih? Kalau misalnya nih kita udah dukung habis-habisan, tapi jadinya tuh terbengkalai gitu loh. Kita sebagai orang tua kan pasti ada rasa-rasa kayak apa ya? Kayak kecewa atau bingung gitu. Gimana nih cara mengatasinya nih? Kalau itu akhirnya nggak diterusin lagi gitu ya? Iya. Ya, jadi kita perlu bilang aja ke anak ya, misalnya nih, kita cobanya pelan-pelan yuk gitu. Kita coba sampai misalnya kalau dalam waktu ya 3 bulan, atau kita mau coba bikin resep ini, anggarannya segini, kita bikin terus jualnya ke sini gitu. Setelah selesai satu project itu evaluasi. Jadi jangan juga kita langsung nyiapin sarana yang besar padahal kemauan anak tuh belum teruji. Nah, kita perlu nguji nih. Ngujinya by project aja. Misalnya kita coba pertama 2 minggu nih. Bisa nggak dia jualan? Seminggu dulu deh, seminggu. Kalau anaknya suka banget ya dan memang suka, pasti akan konsisten gitu. Tapi kalau dia nggak suka, seminggu udah lemes nih, udah males-malesan, ya udah kita juga, ya udah deh kita lepas dulu ya, nggak usah diajak lagi. Kita coba lagi nih 2 minggu kemudian, yang lain lagi gitu. Jadi mulai kecil-kecil aja, lalu ajak evaluasi. Yang penting tuh pas evaluasinya, pas ngobrolnya gitu. Tanya, gimana kamu suka nggak? Apa yang kamu suka kira-kira? Jadi kita menstimulasi dia untuk mikir juga. Oke, nah berarti harus ada evaluasinya juga ya. Jadi kita bisa tahu juga ya berarti ya dari pendapat anak tuh seperti apa sih? Betul, soalnya kan yang mau kita siapin anaknya. Jadi anaknya harus bisa mengukur dirinya gitu. Karena nanti masa depan dia yang jalan sendiri bukan kita. Gitu. Oke, mantap ya. Nah, lanjut nih pertanyaan selanjutnya nih. Ini gimana sih caranya? Tadi kan kita tahu ya anak tuh ada ekstrovert, ada yang introvert gitu ya. Nah, gimana sih caranya nih mengarahkan anak yang introvert dan dia tuh cenderung nih anaknya itu tipikal pemikir. Karena nih si Bunda Herna nih kewalahan nih sepertinya ngurus anaknya nih ya. Kenapa kalau pemikir banyak tanya ya dia? Iya, jadi kalau anaknya introvert ya, sebenarnya ekstrovert sama introvert itu nggak terlalu bermasalah gitu ya. Paling dia hanya perlu menyesuaikan sama situasi ini, tuntutan lingkungan. Jadi anak ekstrovert, anak introvert, bisa nggak anak introvert tuh jadi MC misalnya? Jadi penyiar radio atau jadi artis ya, maksudnya yang sering ngomong nih kayak gini, kayak mama ini kan? Bisa banget sebenarnya. Cuman tinggal dia mengatur aja. Sebelum mulai dia siap-siap dulu ya supaya lebih siap gitu ya, atau latihan cara ngomongnya gimana gitu. Jadi nggak terlalu bermasalah. Nah, yang membedakan kita saat kita mau mendekati, kalau anak yang introvert kita ngomongnya pelan-pelan nih. Di tempat sepi, jangan kita di depan rame-rame orang terus kita ajak ngobrol, kamu nih gimana, maunya apa gitu ya. Nah, itu kan mungkin dia akan susah juga terimanya gitu karena dia nggak terbiasa ngobrol sama banyak orang gitu kan. Nah, kemudian kita ikut untuk cara dia, misalnya dia mikir, kita tanya aja maunya apa. Justru kalau ngobrol sama anak yang sudah terbiasa berpikir, lebih mudah itu, Mak. Kita ajak aja misalnya, kalau dia sukanya nulis atau dia bikin gambar, coba kamu bikin gambar, kamu nanti tahun depan maunya apa. Gitu. Jadi anaknya yang sudah jalan, kita tinggal lihat mana yang memungkinkan, ya, yang bisa kita dampingi. Oke, jadi sebenarnya itu juga nggak salah ya kalau misalnya sebagai orang tua tuh kita mungkin memberikan saran nih kepada anak. Inilah mungkin pilihan yang bisa kalian pilih. Jadi nggak berarti orang tua tuh nggak boleh memberikan saran ya. Oh ya, wajib kita sebagai orang tua kita yang mengambil keputusan gitu, Mak. Cuman memang kita kalau ngambil keputusannya sepihak, ya itu efeknya akan lumayan banyak tuh. Nanti anaknya nggak ngerasa dilibatin, ngerasa dipaksa, lama-lama nanti marah-marah gitu ya. Terus
nggak mau Hmm. lagi sama mama, nanti aku disuruh ini padahal aku nggak suka. Nah, itu kan jadi nggak deket nantinya gitu. Oke. Tapi kita tetap perlu punya rencana. Tapi kita bilang ke anak ya dengan ngobrol aja gitu. Rencana mama tuh begini begini begini. Kamu gimana? Kamu maunya apa? Kita bisanya misalnya dia maunya ke apa? Kedokteran ya atau keperawatan gitu ya. Gimana kalau kita coba SMK-nya dulu? Nanti habis SMK kita coba lihat apa ada beasiswa misalnya gitu ya. Yang kayak gitu kita ngobrol aja dulu gitu. Tapi anak perlu diajak ngobrol. Oke, jadi emang ya itu perencanaan semua orang tua udah harus siapin, tapi jangan lupa untuk melibatkan anak dalam pengambilan Mhm. keputusan, terlebih lagi untuk masa depan mereka ya. Betul betul. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi nih ya. Coba mama lihat dulu. Oke, ini dari katanya nih, ini nih biasa sering terjadi juga nih untuk yang anak tuh sering dibanding-bandingin. Kalau Hmm. kata Bunda Nurisma nih, lingkungan selalu membandingkan kemampuan anak saya yang pertama yang cepat belajar, komunikasi baik, penurut, sedangkan anak kedua yang agak berbeda, agak berkebalikan. Kadang terdengar nih oleh anak yang kedua, gimana nih caranya judge dari lingkungan tidak mempengaruhi atau mencap dirinya sama seperti yang orang-orang bilang dan susah Hmm. berkembang gitu. Nah ini anaknya ini Hmm. ternyata dibandingkan oleh lingkungan nih, bukan dari keluarga nih, gimana nih? Iya, tapi gini loh, anak-anak itu ya sangat mendengarkan kata-kata orang tua, ya. Jadi kalau anaknya masih kecil nih, kalau anaknya masih kecil, SD gitu ya, atau SMP juga nggak apa-apa sih. Kalau misalnya dia dibandingkan sama orang lain, kita sebagai orang tua yang lagi melihat itu, langsung aja bilang ke anaknya, apa, ya walaupun, apa, orang lain bilang begitu gitu ya, tapi mama sih kayaknya ngelihat kamu keren banget deh, kamu udah bisa begini 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 gitu. Kita kasih apresiasi gitu. Supaya lebih masuk ya omongan kita, jangan lupa kita kasih kontak mata, kita lihat anaknya, kita elus kepalanya, kita rangkul, ditepok-tepok gitu. Kalau udah orang-orang itu pergi nih misalnya yang bicara tetangga gitu, atau gurunya nih, "Ini kalau kakaknya nih lebih ini nih dulu, tapi anak yang ini," misalnya ya. Begitu gurunya pergi, tetangganya pergi, kita tepok-tepok, kita ajak ngobrol ya. Maklum ya, orang-orang itu memang kadang-kadang kalau bicara, nggak tahu kali kalau itu suka bikin orang lain tuh sedih, kan nggak enak ya dibanding-bandingin gitu. Tapi nggak apa-apa, kita pahamin aja, kan ada aja yang seperti itu. Yang penting kamu, apa, bisa juga loh, apa, keren nih misal dalam belajarnya, "Mama lihat kamu gini gini gini," gitu. Jadi kita ngobrol, kita kasih penjelasan supaya dia paham kenapa orang itu tuh ngebandingin dia. Terus kita sampaikan bahwa kalau kalau mama sendiri sih nggak kayak gitu ke kamu. Menurut mama kamu udah keren di sini gitu. Jadi ngobrol aja. Oke, nah berarti kita emang harus ini ya, karena kan kita orang tuanya kita lebih tahu anak ya. Bener banget. Boleh banget tuh, boleh banget. Oke lah, mungkin tadi ini nggak semuanya bisa terjawab nih, karena kan waktu kita juga sudah mepet gitu ya, udah jam 21.00. Tapi ini bagus banget nih tadi nih Mama dapetin banyak banget ilmu dari ini Kak Dianda ya. Tapi nih sebelum itu tuh nih mungkin kita akan foto bersama dulu nih. Asik. Boleh, Boleh dong. nah asik kan? Nyalakan dulu kamera Boleh. kalian dulu semua. Kita foto bersama. Oke. Nah. Mana lagi, mana lagi? Ayo nyalakan dulu kameranya, Mama akan hitung mundur ya. Semuanya siap-siap ya. Pada nyalakan kamera, siap-siap. Senyum. Mama hitung. 3. Mama keluarkan sendal Mama dulu. Nah, 3, 2, ayo senyum, ditahan senyumnya. Tahan dulu senyumnya. Ih, cantik-cantik kali loh. Ini aduh. Gimana? Oke udah? Oh udah. Oke kalau udah Mama taruh lagi sendal Mama. Nah. Oke kalau kayak gitu. Aduh nggak berasa kali cepat kali loh waktu. Kenapa
Dari gimana sih caranya mengatasi anak mulai dari dia umur 0 bulan gitu kan, sampai dia lebih dari 12 tahun, gimana melibatkan anak dalam mengambil keputusan dan segala macam. Semoga nih sobat Bada semua di sini bisa ini ya, mengaplikasikannya ya. Iya. Oke, Amin. amin. Kalau kayak gitu, terima kasih banyak ini Bunda Dianda udah mau berbagi. Semoga sehat selalu. Bisa main lagi ke klub Sobat Badak ya. Iya, boleh banget lah Mama. Suka kali aku ini. Iya, senang kali loh Mama kalau misalnya suka loh. Nambah teman lagi Mama jadinya. Oke, nah ini udah ditagih tuh Mama nih si Dani nih kuis aja nih. Iya, ini Mama ada kuis nih. Untuk 3 orang. Nah, ini Mama tanyakan dulu sama Opa ini. Opa, apakah kuis kita bersama Bunda Diana atau Bunda Diana ini lagi sibuk atau enggak nih? Mau ikutan kuis kita atau gimana nih? Mau lah, mau. Oh, boleh ya. Jadi nanti pertanyaannya, jawabannya mungkin bisa Bunda Diana jawab ya, betul atau salah ya. Oh gitu, oke. Aku tahu dari Iya. mana? Oh, kan ini pertanyaannya seputar Wabina. Enggak masalah. Gitu. Oke, siap. Oke, ini cepet-cepetan aja ya, diurutan ya. Ini Mama, pertanyaan pertama dari Mama. Kenapa hilang pun? Nah, pertanyaan pertama nih. Apa aja sih gaya belajar yang tadi udah dijelaskan oleh Bunda Dianda nih? Gaya belajar anak. Boleh resen di hitungan 3, 2, 1. Ini kita lihat dulu nih urutan pertama. Ada si Bunda Evelyn. Boleh. Boleh nyalakan kameranya itu ya. Gimana Mama mau lihat itu manusia atau bukan? Nyalakan Bunda Evelyn kameranya. Kalau nggak nanti Mama kasih ke selanjutnya. Nah, gitu dong. Boleh dinyalakan mic-nya. Dijawab dulu. Mama tuh makan apa kok bisa marah-marah? Enggak pun, dia cepat pun. Oke, Ayo Bunda Evelyn gaya jawabannya belajar apa? tadi banyak sebenarnya fokus Mama. Ya oke. Apa Gaya jawabannya? belajar sebenarnya banyak, ada visual, verbal. Ya ada banyak, ada visual, verbal, global, sekuensial, kemudian instruktif, sensitif, reflektif, sama aktif. Tapi tadi kakaknya fokus ketiga, visual, verbal, sama kinestetik. Betul nggak Kak? Betul kali lah ini. Terima kasih. Mantap sekali tuh, langsung kirimkan data-dataku ke ini ya, operator Siap, BMB kuis dan Mama. webinar ya. Terima Selamat kasih 250.000 Kakak, salam baper sehat, poin. selamat juga. Sama-sama, sehat-sehat juga. Oke, ini sekarang ya. Tadi nih, nanti ini boleh nih sekarang untuk yang kedua Bunda Dianda boleh milih ya, terserah nanti mau pilih siapa untuk menjawab ya. Turunkan dulu tangannya semua. Oke. Oke, nah ini boleh nih kasih contoh nih. Tadi kan ada perencanaan pendidikan untuk anak. Ada mulai dari tumbuh kembang yang 0 sampai 5 tahun, ada wawasan dan pengetahuan, ada masa eksplorasi. Boleh nih berikan satu contoh atau 2 contoh nih untuk perencanaan pendidikan. Ini untuk tahu nih kita nih, mereka ini paham atau enggak nih sama materi tadi ya. Boleh semuanya resen di 3, 2, 1. Boleh nih Bunda Diana pilih mau siapa nih yang menjawab nih? Mau bapak-bapak nih ada Pak Agus Aunuropik. Oke, Pak Agus ya, kita lihat ya. Boleh dinyalakan dulu mic-nya. Oke, nyalakan. Oke, boleh langsung Pak Agus berikan contohnya. Contohnya sebentar. Aduh. Halo? Iya, ayo langsung contohnya. Contohnya apa ya, lupa lagi. Apa? Ayo. Pertanyaannya maaf, Mak. Pertanyaannya, Mak. Diulang lagi, Mak. Contoh perencanaan pendidikan untuk anak. Mau yang tumbuh kembang, yang wawasan pengetahuan, atau masa eksplorasi? Contoh tumbuh kembang.
Ayo, Mama hitung ya. 5. Eksplorasi ya, eksplorasi. Boleh masa eksplorasi kalau kamu Masa kasih eksplorasi. contohnya. Masa eksplorasi tuh apa namanya? Anak apa ya? Memilih sesuai dengan minat dan keinginannya gitu. Dan orang tua hanya mengarahkan. Coba kamu mungkin. kasih contoh, misalnya kau lagi mendidik anaknya nih, gimana nih? Membawa anak langsung ke visual gitu, kayak modelan ke tempat kayak modelan anak ke taman gitu, taman yang sesuai dengan pelajaran yang dia dapatkan. Contoh anak kecil tuh eksplorasi ke modelan kupu-kupu ya, kita berusaha mengajak anak untuk ke taman untuk melihat langsung. Mungkin tuh, Bu. Oke, boleh dijawab mungkin sama Bunda Dianda. Ya boleh lah, Mak. Sedikit Boleh lagi lah, sampai kalau- itu, boleh lah. Oh, sedikit lagi sampai. Boleh kalau kayak gitu kirimkan datanya ke operator Oke, ya. makasih Bu, Mak. Mungkin tadi dari penjelasan Bunda Diana tuh tadi kalau udah masa eksplorasi kita bisa memberikan anak ya, mereka tanggung jawab untuk memutuskan sesuatu, untuk melibatkan kita ingin tahu nih keinginan anak tuh apa, terus kita ikuti dan kita arahkan ke hal yang positif gitu. Oke, pertanyaan terakhir, turunkan lagi tangannya, ayo turunin. Oke, pertanyaannya nih ya. Ini kalau tadi udah mendengarkan materinya, kita dengarkan tadi itu adalah materi kalau manfaat dari merencanakan pendidikan anak. Tapi apa sih kalau menurut kalian nih ya, kalian pikirkan ya, bahayanya tidak merencanakan pendidikan anak nih. Nah, boleh nih. Pak Agus turun dulu kok tangannya. Udah kan disalahkan jadinya. Oke, kalau kayak gitu ya. Mama hitung mundur dulu ya. 3, 2, 1. Boleh Bunda Diana pilih mau yang mana? Mbak Herna. Oke, Bunda Herna. Ketawa pun dia. Langsung aja nih. Kasih pendapatnya nih. Boleh diulang lagi nggak feedback suaranya? Soalnya maaf pertanyaan. Ini pertanyaannya. Kalau menurut Bunda Herna kan tadi udah dijelasin tuh untuk merencanakan pendidikan anak. Kira-kira apa sih bahayanya atau kerugian nih kalau misalnya kita nih tidak merencanakan pendidikan anak? Akan banyak sekali bahayanya. Jadi pendidikan tidak terstruktur, kemudian biaya juga tidak terstruktur, kemudian anak tidak bisa belajar secara maksimal, apalagi kalau di saat anak-anak masih golden age kita tidak rencanakan, aduh sangat luar biasa. Jangan sampai deh. Mungkin seperti itu ya. Jadi segala sesuatu harus kita rencanakan dengan matang. Jangan sampai menyesal kemudian baru berpikir, itu kayaknya akan salah langkah gitu ya. Coba nih, Bunda Herna bisa berikan satu contoh ke Mama nih. Satu aja nih, contoh kalau misalnya kita tidak merencanakan pendidikan anak sejak dini. Misalnya kayak tadi nih, kita juga nggak menstimulus anak, kita mungkin sering ngekan anak dari kecil. Kira-kira contohnya apa nih bahayanya nih? Bahayanya jika anak itu usia 4 atau 5 tahun harus waktunya bersosialisasi di sekolah, kemudian dia kurung di rumah terus, mungkin dia begitu lihat orang lain akan ketakutan, akan minder, tidak bisa bereksperimen, tidak percaya diri, mungkin seperti itu ya. Jadi dia tidak bisa mengembangkan apa minat bakatnya, jadi kasihan sekali karena kurang bersosialisasi dan kurang berinteraksi dengan lingkungan luar. Oke, boleh nih dijawab ya Bunda Diana nih. Iya betul itu, Mak. Jadi kalau dari yang berkembang, kemampuannya jadi tidak terasa, tidak berkembang secara optimal, ujung-ujungnya juga minat bakatnya akan jadi kurang eksploratif gitu ya. Siap. Oke, mantap. Kalau kayak gitu boleh kirimkan datanya, nama dan alamat emailnya ke operator BMB Kuis dan Webinar ya. Baik.
terima kasih. Selamat malam. Oke, malam. Kalau kayak gitu, aduh, udah lebih nih lah waktunya ya. Kalau lagi seru-seru tuh suka kayak gitu loh. Kalau waktunya. Kalau kayak gitu nih, Mama mau ucapin terima kasih buat Bunda Diana Azhar udah menyempatkan waktu mau berbagi informasi dan pengetahuan bersama Sobat Badak ya. Sehat-sehat Bunda Diana, sampai ketemu lagi ya. Terima kasih Mama, terima kasih Sobat Badak semua, sampai ketemu lagi. Oke, kalau kayak gitu jangan lupa kalian terus saksikan Sobat Badak mulai dari jam 3 sore hingga jam 9 malam. Kalau kayak gitu Mama pamit dulu